Nah, jadi sebelum saya masuk Islam tuh banyak sekali problem yang saya hadapi. Nah, jadi dari keluarga, pertemanan, dan kehidupan sehari-hari saya. Nah, gimana saya bisa meyakinkan saya masuk Islam? Nah, jadi tuh saya tuh sekeliling tuh banyak kelompok yang kayak teman-teman gitu ya, yang muslimah, kayak Mbak Dina yang lainnya tuh. Nah, jadi tuh saya tuh memperdalamkan Islam. Ya, menurut saya tuh Islam itu membuat hati saya tenang, kedamaian, ketentraman. Walaupun saya ini gimana ya, punya masalah yang begitu bertubi-tubi lah, kok bisa dibilang ya. Kalau misalnya saya lelah atau apapun, untuk sementara saya menenangkan pikiran saya gitu. Walaupun saya tuh punya kayak emosional yang susah saya aturkan gitu. Dulu tuh beda banget ya, saya nggak pakai hijab, terus perkumpulan sehari-hari saya tuh menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat gitu. Nah, dan anak saya pun waktu itu sama neneknya, Eyang. Jadi di rumah tuh ada Eyang, adikku sama aku. Ya itu yang titipin, saya tuh keluar terus, dan anak tuh nggak fokus gitu, kasihan juga kan. Jadi tuh ya nggak bermanfaat kan, terus saya berubah mindset yang saya lewati masa lalu gitu. Alhamdulillah lebih sabar ya, walaupun ada berapa minggu yang lalu tuh emosional saya lagi guncang, lagi susah diatur. Tapi alhamdulillah saya bawa sholat, minta ketenangan, ketentraman hati saya yang begitu kemarin saya lewati. Alhamdulillah lewati, bisa. Kesabaran tuh memang banyak ya. Dari misalnya kamu ada masalah yang bukan dari pasangan atau apapun, kerjaan atau keluarga. Nah, jadi tuh kamu cara menghadapinya itu kamu nggak usah bicara, istirahat sebentar gitu, sholat. Perubahan hidup Angel tuh lebih fokus ke keluarga, dan teman-teman tuh ya mungkin ya Angel ya udah kurang ya untuk pergaulan kayak sosialisasi di teman-teman nongkrong gitu. Jadi mereka menghindarin saya dan kayak pun fokus untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik gitu. Fokus ke anak juga, karena anak juga sebentar lagi mau TK. Nah, jadi tuh kegiatan sehari-hari saya tuh udah mengubah menjadi lebih baik seperti itu. Berdoa palingan saya ingin menabung kecukupan, mendapat rezeki yang halal untuk ke tanah suci. Saya kirimin kayak celengan tuh, foto itu celengan untuk saya ke tanah suci. Saya hitung 1 bulan segini, setahun segini. Ya saya hitung-hitung ya kira-kira ya berapa untuk biaya ke tanah sucinya ya. Nah, jadi itu tabungan saya itu, saya bikin kertas dikasih garis-garis. Jadi itu ada yang 50.000, 25.000, 10.000, 5.000, 100.000. Nah, jadi misalnya saya udah masukin limitnya nih 50.000, saya coret. 25.000 saya coret. Nah, 1 bulan itu saya cukupi 6 juta lebih. 6 juta lebih dikali berapa bulan, misalnya target saya 1 tahun. Insya Allah kalau misalnya cukup saya berangkat. Nah, itu. Nah, jadi tuh banyak keajaiban yang sebelum saya pergi ke tanah suci, yaitu umroh di belakang ini ya. Pertama kali saya pergi sini, saya tuh dapat rezeki dan dapat hadiah dari Allah di sore hari. Sebelumnya siang hari saya ada melakukan yang bermanfaat itu seperti ada adik-adik yang jualan kayak kue itu, bawa keranjang ya, kalau saya bilang bawa keranjang. Saya pergi di Patimura di kopi shop dia Antara Coffee namanya. Jadi saya pergi beli bungkus dan ada adik-adik menawarkan keranjang itu bawa kue kayak susu atau apa. Jadi saya beli, harganya 10.000. Ya udah saya beli, walaupun saya nggak makan, jadi saya kasih orang rumah lagi. Dia maksa-maksa kan beli, kasihan juga dinawarin satu meja nggak ada yang beli. Beli walaupun harga nggak seberapa, 10.000 kan masih bisa dapat rezeki lagi kan Pak. Nah, dari situ saya bawa minuman yang pesanan itu, bawa pulang sama mama juga kendaraan. Dan sore hari saya dapat DM dari beliau yang hadiah yang saya pernah ceritakan itu Pak ya.
Masya Allah, tabarakallah, Allah mengirimkan hadiah begitu besar yang tidak pernah saya kira-kira ya, yaitu Allah mengundang saya ke tanah suci seperti ini. Masya Allah, begitu luar biasa yang Allah berikan kepadaku. Nah, situ saya selama hampir sebelum sebulan saya banyak cobaan, kayak Allah itu menguji saya, menguji keimanan saya, apakah saya tuh benar-benar meyakinkan ke tanah suci. Banyak banget nangis terharu, Pak. Nangis terharu, nggak kebayangkan gimana ya perasaan, kayak gembira gitu, gembira terus sedih juga gitu kan. Kok bisa Allah jadikan saya gitu, kenapa tidak orang lain gitu. Waktu pertama kali saya injak ke tanah suci ya ke bandara ya, ke bandara itu saya terjun, saya dari pesawat itu turun ke tangga yang pesawat itu, lihat Masya Allah gitu ya, mau nangis nggak bisa, bahagia, pokoknya bahagia lah, bahagia yang saya dapati ke Nabawi untuk pertama kalinya. Terus kayak ada mobil gitu kan, kita berangkat pakai mobil menuju ke hotel dekat Masjid Nabawi. Nah, jadi sebelum itu saya lihat dan bikin video Masjid Nabawi. Dan di situ saya terharu banget. Saya sehari-harinya suka begitu ngeluh, biasanya di rumah ya sehari-hari kayak capek gitu kan. Sehari-hari jalan tuh kan bolak-balik pakai motor, misalnya kendaraan dari kota ke rumah saya, terus dari rumah bolak-balik ngerjain apa yang saya kerjakan, terasa gitu apa yang capek gitu kan. Terus di Masjid Nabawi dan berangkat kemana-mana tuh lelah saya tuh nggak ada rasa. Dan saya ini kan ada tipes, riwayat tipes ya, nggak ada yang saya rasa. Masya Allah, Allah hebat, alhamdulillah, insya Allah, Allah maha baik. Allah begitu berikan tubuh saya itu sehat walafiat di sana, dan kaki saya begitu kuat dikasih jalan.